Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mizaki harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini kalian akan belajar tentang keberagaman di tempat bermain. Disimak baik-baik ya. Yang pertama ialah ragam karakteristik individu. Setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu, ada juga yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termasuk keberagaman. Setiap sifat memiliki ciri-ciri yang berbeda. Contohnya, rendah hati, ramah, sopan, humoris, sombong, pendiam, keras kepala. Sebagai makhluk sosial, kita perlu berkomunikasi dengan orang lain. Perbedaan sifat masing-masing individu dapat mempengaruhi proses komunikasi. Kita harus saling menghormati sifat-sifat orang lain untuk menghindari pertengkaran dan menciptakan kerukunan. Memahami sifat dan kebiasaan teman menunjukkan bahwa kita sudah mengamalkan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Keberagaman saat bermain. Bermain biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orang. Kalian pasti bermain dengan teman kalian kan? Contohnya, bermain petak umpet, sepak bola, dan lain-lain. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa tiap-tiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Saat bermain pun kita akan menemukan dan berhadapan langsung dengan karakter tersebut. Walaupun terdapat keberagaman, tetapi kita semua masih dapat bermain dengan bebas dan sesuai dengan aturan yang ada. Contoh keberagaman saat bermain. Yang pertama, mempunyai teman yang bukan berasal dari daerah kalian, tetapi kalian tetap dapat bermain bersama tanpa melihat latar belakangnya. Yang kedua, mempunyai teman yang berbeda karakter, seperti ada yang pemberani dan ada juga yang pemalu. Maka kalian harus bermain yang tidak merugikan satu sama lain. Berikutnya, kolaborasi dengan teman. Pernahkah kalian mengerjakan kerja kelompok atau belajar bersama dengan teman? Kegiatan tersebut merupakan salah satu contoh kolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu kegiatan untuk saling melengkapi atau perbuatan kerjasama. Dengan kolaborasi, pekerjaan menjadi cepat selesai dan terasa lebih ringan. Saat berkolaborasi, kalian akan menemukan kemampuan dan keterampilan yang berbeda dari teman-temanmu. Setiap orang memiliki kemampuan dan keterampilan yang berbeda. Hal tersebut dipengaruhi oleh bakat dan minat yang dimiliki tiap-tiap orang. Ada yang terampil menggambar, bernyanyi, menulis, dan sebagainya. Oleh karena itu, kita harus menghargai setiap kemampuan dan keterampilan masing-masing orang serta tidak menjadi penghalang untuk berteman dan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Perbedaan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh setiap individu dapat menghasilkan suatu yang baru dan saling melengkapi jika dikolaborasikan dengan baik. Dampak keberagaman karakteristik individu. Setiap individu memiliki keberagaman masing-masing. Salah satunya karakter individu. Hal tersebut dapat menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kita. Contoh dampak positif dapat mengenal berbagai karakter individu, meningkatkan kreativitas dan ruang berkarya, menambah wawasan, melatih kita untuk menghormati dan toleran terhadap perbedaan. Lalu dampak negatifnya yaitu memicu timbulnya pertentangan, konflik, perdebatan,
dan permusuhan antar individu. Oleh karena itu, kita harus pandai dalam menyikapi keberagaman yang ada. Dengan menerima perbedaan, akan memperkaya wawasan dan pengetahuan kita. Dengan keberagaman yang ada, menunjukkan bahwa Indonesia kaya akan keberagaman. Meskipun Indonesia memiliki banyak sekali keberagaman, hal tersebut tidak dapat memecah persatuan Indonesia. Selain itu, Indonesia juga memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Semboyan ini dapat ditemukan pada lambang negara Indonesia yaitu burung Garuda. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini tentang keberagaman di tempat bermain. Mizaki harap kalian semua paham akan materi kali ini ya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.